Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, dulu sebentar. Dikatakan fardun 'alan nasi ayatubu lakin tarkut dunub aujabu. Seorang manusia, seorang hamba, ibu-ibu duduk yang bolak-balik ya gangsi. Seorang manusia, seorang hamba itu wajib senantiasa selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak boleh dia itu merasa dirinya sudah cukup. Gak boleh diri itu merasa dia itu sudah dalam keadaan bersih tanpa dosa. Siapa di antara kita yang tidak punya salah? Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan maksiat? Dan itu hanya kita dengan Rabb kita yang tahu. Maka oleh sebab itu dikatakan fardun 'alan nasi ayatubu, wajib bagi seorang manusia itu untuk bertaubat kepada Allah. Lakin tarkut dzunub aujabu, akan tetapi mengupayakan untuk meninggalkan yang namanya dosa itu jauh lebih wajib daripada melakukan ataupun bertobat daripada dosa. Wasabru fi naibati su'bu lakin al-futus thawabi as'abu. Sabar di dalam keadaan yang buruk. Seseorang sabar dalam keadaan yang tidak baik. Hidupnya nggak enak, hidupnya susah, galau mulu keadaannya, puyeng mulu kondisinya. Memang nggak enak, memang nggak asik, memang nggak nyaman. Lakin al-futus sawabi as'abu. Akan tetapi kalau sampai kita kehilangan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu jauh lebih sulit, jauh lebih susah. Pak, Bu, sesusah-susahnya hidup di dunia, sesulit-sulitnya kita hidup di atas dunia ini, kalau kita dengar, yaitu kita paham selalu kalau kita baca kitab daripada kitab Risalatul Jami'ah, wa annahu khalaqal mauta wal hayata. Di dalam kategori aslul iman, wa mana aslul iman, asal daripada muasalnya iman, kita tuh harus yakin Allah Ta'ala wahidun la syarika lahu wa la shibha lahu wa la misla lahu wa annahu khalaqal mauta wal hayata. Kita tahu itu semua. Asal iman itu Allah meyakinkan Allah itu satu, Allah itu tidak punya serupa, tidak punya semisal. Allah juga yang menciptakan al-mauta wal hayata. Allah yang menciptakan kematian dan juga kehidupan. Kenapa Allah katakan kematian dulu baru kehidupan? Bukan kehidupan dulu baru kematian. Tapi hakikatnya yang dikatakan di dalam beberapa kitab kutubiyani dikatakan, bahkan beberapa Al-Quran, ayat Al-Quran mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala memposisikan penciptaan kematian lebih dahulu ketimbang kehidupan. Anna ma'na al-maut, arti daripada kematian, annahu yani, itu semua adalah kehidupan yang berputar berporos ketika di dunia. Hakikat orang hidup di dunia meninggal. Bu, halo, cager, sehat, utang lunas, beres, besok ada buat masak, insya, galau, enggak ya? Hari mana mama enggak boleh galau sini. Daftar apaan? Lapar. Hakikat seseorang hidup di dunia adalah ketika seorang
hidup di dunia dia akan menemui kematiannya. Tapi ketika seorang sudah mati, dia baru akan menemui kehidupannya. Kehidupan apa? Innal 'aishul akhirah. Sesungguhnya kehidupan yang nyata itu adalah kehidupan nanti di akhirat. Kalau di dunia bukan kehidupan, di dunia hanya sebagai wasilah untuk mendapatkan bekal yang paling terindah, bekal yang paling luar biasa untuk mendapatkan hakikat kehidupan nanti. Salah. Sesusah-susahnya orang, sesulit-sulitnya kita hidup di dunia paling 60-70 tahun. Benar apa kagak? Ada orang galau, susah, ruwet, berat, paling mentok 60-70 tahun. Kalau dari lahir hidupnya susah. Ada orang lahir ke alam dunia cacat. Tangannya satu, jarinya satu, kakinya satu, matanya satu, hidungnya lubangnya satu, kupingnya satu, bibirnya cuma dapat gigi satu, semua serba satu, paling dari lahir sampai dia meninggal 60 atau 70 tahun. Atau sebaliknya orang bahagia dengan kebahagiaan harta yang berlimpah, jabatan yang strategis, semua dia punya. Seenak-enaknya paling 60-70 tahun, sisanya baru hakikat kehidupan. Itu semua selagi di dunia saat ini namanya kematian. Makanya Allah katakan, khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan yang namanya kematian, serta Allah pula yang menciptakan kehidupan, hakikat kehidupan. Di dunia bukan disebut kehidupan. Nanti setelah mati baru namanya kehidupan sesungguhnya. Gak enak di dunia, emang susah. Tapi kehilangan bekal untuk akhirat kita itu jauh lebih susah. Wadahru fi sarfihi ajibun, lakinna ghaflatun nasi ajabu. Waktu yang sudah terbuang sia-sia, waktu yang sudah hilang sia-sia, yang kemarin sudah hilang, kemarin sudah terbuang, memang suatu hal yang ajib, suatu hal yang aneh. Akan tetapi dikatakan lakina ghaflatun nasi ajabu, akan tetapi lalainya seseorang di dalam kehidupannya jauh lebih menganehkan, jauh lebih mengherankan. Wa kullu magat yaji garib. Bu, halo, sehat. Wa kullu magat yaji garib. Semua apapun yang datang adalah sesuatu yang dekat. Anjena datang dari belum datang sampai datang dekat. Lakinnal mautu mendaka akrab. Akan tetapi yang namanya kematian, itu sesuatu yang lebih dekat. Bu, yang dekat apa bu? Yang dekat sesuatu yang akan datang, apapun itu. Tapi yang paling dekat di antara semua yang terdekat adalah yang disebut kematian. Karena itu sesuatu yang pasti. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu maksimalkan segala macam yang ada pada di hadapan kita saat kita mendapatkannya dengan kebaikan-kebaikan, dengan buat hasil untuk bekal nanti di akhirat. Hadirin rahimakumullah. Bu tahu sebelah kanan saya siapa? Hafal nggak? Hafal ya. Orang sini hafal ya bu ya. Kalau anak majlis insya Allah hafal ya. Sebelah kiri saya Habib Faisal. Kok di belakang Habibana? Habibana jangan di belakang. Ada Habib Faisal, hafal masya Allah. Ya kan? Mudah-mudahan kasih kebaikan semuanya.
kasih kesenangan, kegembiraan semuanya. Amin Allahumma, amin Allahumma. Hadirin rahimakumullah, kita ngaji sambil salawat, ngaji, salawat, ngaji, salat, ngaji dibikin santai, biar orang nggak jenuh, nggak bosan ya. Kita baca qasidah, ada syair, tolong dibagikan. Mana syairnya? Anak-anak Satgas bisa dibagikan? Belum, mana anak Satgas? Imam. Mana? Sejuta. Harusnya disiapkan dari tadi, bukan baru dikirim, baru diambil. Ayo cepetan, buat laki, buat perempuan. Kok lelet? Mana kan banyak itu. Dibagikan satu orang satu, jangan ditaruh di bawah. Ayo jangan mau waktu. Pantesan si imam gak laku-laku deh kemana. Bagikan. Itu jangan taruh di bawah ya. Itu syair dibuat sama Kang Dedi, Kang Jenal. Rilis untuk warga Bogoraya biar cinta dengan Nabi Muhammad. Jadi saya kasih clue-nya tadi, beliau semua mengembangkan insya Allah. Tolong dibagikan di atas panggung. Bagikan atas panggung. Aja mau waktu. Satgas, Allah cipu KB semuanya. Lulus ya. Ambil tes sekalian, jangan ambil 10, ambil yang banyak sekalian, habisin. Estafet aja, estafet. Minta buat di atas panggung. Ini syair tentang kehidupan Nabi Muhammad, dibagiin semuanya. Jangan dibuang ya, karena itu ada nama nabinya. Yang paling penting ada foto orangnya di situ. Anak nggak akan bisa tidur kalau memandangnya. Jangan. Coba yang atas panggung dibagiin. Jubaidah, Kokom. Ini jangan dibuang ya, jangan dibuang. Ada nama Nabi Muhammadnya ini, ada nama Nabi Muhammad ya, jangan dibuang. Mana lagi? Habis? Minta lagi. Kita baca bareng-bareng semuanya. Bagikan cepetan atau estafet, satgas, ente kayak bagikan BLT. Allah nantri, bagikan estafet, kasih berapa biji, bagikan yang lain. Ini nadanya nada alfiyah, nadanya ketika sama seperti baca nazam alfiyah. Ya, paham ya? Baca bareng-bareng ya. Dibagikan. Pokoknya jangan dibuang, haram dibuang. Ada nama Nabi Muhammadnya di sini. Ya. Sudah dapat semuanya jamaah? Belum? Satgas, bagi estafet di depan. Ente berempat mari belakang. Kasih saja 10 biji ke situ. Ada satu-satu kita bagi BLT. Estafet langsung kasih, itu ambil lagi sana. Besul. Itu gimana disuruh perang ke Palestina itu? Oh.
baru mau kirim ke sono. Model begini kena bom langsung mati duluan ini. Sudah dapat semuanya? Sudah ya? Foto anak hadroh baca bareng-bareng ya. Dengan ragam-ragam nafamnya alfiyah. Paham ya? Seperti kala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Paham ya? Bisa ya? Pakai hadroh yang semangat anak hadroh. Bacanya bareng-bareng semuanya. Nabi Muhammad adalah Nabi kita. Semua. Suri tauladan panutan bagi kita. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah. Nabi Muhammad wafatnya di Madinah. Ayah Nabi Sayyid Abdullah namanya. Ibunya Sayyidah Aminah namanya. Umur 2 bulan dirahin ibunya. Ayahnya telah wafat meninggalkannya. Setelah disusui ibu Aminah, lalu disusui Halimah Sa'diyah. Ketika Nabi 6 tahun umurnya, ibunya juga wafat meninggalkannya. Kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, sangat menyayanginya. Kakeknya juga wafat meninggalkannya. Abu Thalib yang selalu membelanya. Saat Nabi 9 tahun umurnya, belajar berdagang bersama pamannya. Umur 20 Khadijah, bangsawan dan dermawan juga saleha. Saat Nabi umur 35, telah mampu mempersatukan kaumnya. Amin sebagai gelar pertama, gelar yang diberikan oleh kaumnya. Ketika 40 tahun umurnya, Nabi mendapatkan wahyu yang pertama. Ketika 50 tahun umurnya, istrinya Khadijah pun meninggalkannya. Kemudian Abu Thalib sang pamannya juga menyusul wafat meninggalkannya. Ketika 51 umurnya, Nabi Islam menemui Tuhannya. Dari Masjidil Haram di tanah Makkah, Nabi menerima perintah Tuhannya. Diwajibkan sholat yang 5 waktunya, juga diwajibkan kepada umatnya. Sempurnalah wahyu yang diturunkannya hingga waktu kerinduan Tuhannya. Umurnya 12 Rabiul Awal bulannya. Terpejamlah mata indah yang mulia, wahai manusia yang paling sempurna. Kekasih mulia pencipta alamnya, salawat dan salam terlimpah padanya. Di akhir syair kita semua berdoa, semoga kita mendapat syafaatnya. Mimpi bertemu Nabi Muhammad mulia dan barang-barang lagi ulangi. Nabi Muhammad adalah Nabi kita. Suri tauladan. Semua Nabi Muhammad ada suaranya di kota Mekah. Nabi Muhammad wafatnya di Madinah. Ayah Nabi Sayyidah Allah namanya. Ibunya Sayyidah Aminah namanya. Umur 2 bulan dirahin ibunya. Ayahnya telah wafat meninggalkannya. Setelah disusui ibu Aminah, lalu disusui Halimah Sa'diyah. Ketika Nabi 6 tahun umurnya, ibunya juga wafat meninggalkannya. Kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, sangat menyayanginya. Kakeknya juga wafat meninggalkannya. Abu Thalib yang selalu membelanya.
tahun umurnya, belajar berdagang bersama pamannya. Umur 25 dilamar kesolehan. Saat Nabi umur 35 telah mampu mempersatukan kaumnya. Al-Amin sebagai gelar yang diberikan oleh kaumnya. Ketika 40 tahun umurnya, Nabi mendapatkan wahyu yang pertama. Ketika 50 tahun umurnya, istrinya Khadijah pun meninggalkannya. Kemudian Abu Thalib sang pamannya juga menyusul wafat meninggalkannya. Ketika 51 umurnya, Nabi Isra Mi'raj temui Tuhannya. Dari Masjidil Haram di tanah Mekah, Nabi menerima perintah Tuhannya. Diwajibkan sholat lima waktunya, juga diwajibkan kepada umatnya. Sempurnalah wahyu yang turun padanya di bawah kehadiran Tuhan. Pada umur Rabiul Awal bulannya, terpeganglah mata indah yang mulia. Wahai manusia yang paling sempurna, kekasih mulia pencipta alamnya, salawat dan salam terlimpah padanya. Di akhir syair kita semua berdoa, semoga kita mendapat syafaat Nabi, bertemu Nabi Muhammad mulia, dan dapat senyum pandangan penuh cinta. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah, anak-anak muda, tolong nanti difotokopi, disebarkan kembali, dibaca lagi, dikopi lagi, diajak lagi. Ini salah satu kisah singkat Nabi Muhammad, tapi versi Nazam Alfiyah. Kan biasanya kita baca yang seperti biasa itu Rohatil ya. Ini versi Nazam Alfiyah. Saya izinkan, saya ikhlaskan, saya ridhoi untuk disebar agar warga Bogor Raya paham tentang Nabi Muhammad. Ini sengaja dibikin, mungkin nanti ada versinya lagi, ada hal yang lain. Ini baru tadi saya bikinnya beberapa hari yang lalu, kemudian diedit sama teman-teman, dan ini juga dikembangkan sama Kang Jenal, ya, sama teman-teman Kang Dedi, dengan niat tujuan agar warga kota Bogor itu paham Nabi Muhammad. Saya mau nanya, kalau gitu wali kota mau ke wali kota, niatnya bagus apa enggak? Baik apa enggak? Bagus apa enggak? Bagus. Niatnya bagus, ya kan? Niatnya mulia, kepingin warga Bogor cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Ini salah satu upaya beliau bersama Majlis Syababul Khair, insya Allah menjadikan Bogor lebih beradab, Bogor lebih baik, Bogor lebih bagus, Bogor lebih indah. Amin Allahumma amin, Allahumma amin. Saya nggak pernah mau ngomongin pilih Kang Jenal, nggak usah, itu mah urusan ente. Ya, saya nggak pernah mau ngomongin pilih Kang Dedi, nggak pernah. Saya sering sampaikan, jangan sampai gara-gara wali kota, pemilihan wali kota jadinya nggak akur. Urusan persatuan nomor satu, Majlis Taklim nomor, wali kota nomor, jangan jadikan nomor satu wali kota. Saya nggak mau. Ya, intinya saya nggak pernah mau nyuruh, oh pilih Kang Jenal, pilih Kang Dedi, nggak mau. Urusan wali kota nomor 3, nggak usah dibikin repot. Yang nomor 1 persatuan, nomor 2 yang namanya Majlis Taklim. Paham ya? Ngerti ya? Ngerti, paham ya? Mudah-mudahan dapat kebaikan. Saya nggak tahu Kang Dina nomor berapa. Oh, nomor 3. Baik hadirin rahimakumullah. Seperti biasa, ya kan, kita tadi sudah ngaji dan lain sebagainya.
Saya ingin dengar setiap malam minggu itu, mulai dari beberapa malam minggu yang sudah lama, ada sesi tanya jawab menyampaikan. Silakan Anda tulis, Anda sampaikan kalam-kalam kalian yang nanti akan menjadi motivasi untuk anak-anak muda, motivasi untuk masyarakat agar menjadi seseorang yang lebih baik lagi daripada yang sebelumnya. Saya mau bertanya, ada yang mau disampaikan atau ada yang mau bertanya? Boleh kasih mic-nya, ya. Kasih mic-nya, pertanyaan-pertanyaan yang bagus ya. Nanti saya kasih hadiah jaket terbaru edisi Majlis Syababul Khair. Bukan Majlis Syababul Khair, jaket terbaru sahabat HMA ya, bukan Syababul Khair, sahabat HMA. Kepadanya, ayo mana mic-nya? Mic-nya mana? Wireless. Berdiri nggak apa-apa, berdiri sampai kacamata dulu, satu-satunya yang kacamata dulu. Wirelessnya mana? Dua-duanya. Balik. Jamit. Apaan sih? Herang. Kamu aww-nya. Hejo. Silakan. Masya Allah. Silakan. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Habib, nama saya Iis dari Universitas Kota. Diam. Panjangannya Iis Dahlia bukan? Oh, Iis Salihat. Iya, silakan. Habib, di zaman sekarang ini kan sulit sekali mencari pekerjaan ya. Mungkin di sini juga tidak sedikit teman-teman yang sudah lulus sekolah, belum memiliki pekerjaan atau belum mendapatkan pekerjaan. Apa sih? Dan alhamdulillah saya sudah mendapatkan pekerjaan. Saya sudah mendapatkan pekerjaan, tetapi saya merasa walaupun saya sudah bekerja dari pagi sampai malam, saya merasa hanya cukup untuk menyambung hidup dan menyaksikan orang tua yang semakin tua dihabiskan waktunya untuk bekerja itu, dan kita belum bisa memenuhi kebutuhannya, itu dia tersakit dalam hidup, Habib. Iya sih ini. Pertanyaan saya, Habib, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi manusia yang pandai bersyukur atas rezeki yang kita miliki, nikmat yang Tuhan berikan, dan keadaan kita saat ini. Bagaimana caranya kita bisa pandai bersyukur dan terus meningkatkan rasa syukur itu? Itu saja pertanyaan dari saya, Habib. Jazakallah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Cis. Is I love you, Arsia. Saya tuh heran sama kalian semua ini, bujang-bujang lapuk gitu ya. Pelanggaran. Banyak berdoa kalau mau dapat naikin derajat, mau dapat lebih memperbaiki keturunan. Banyak berdoa sambil ngerapiin mandi tarapernas ya, yang menang halus ya. Baik, Iis Salihat dari Arzimar ya. Arzimar berapa? Arzimar 3. Oh, dekat rumah orang tua Habib ya. Masya Allah. RT berapa? RW berapa? RT 3 RW 15. Masya Allah. Berarti udah dekat kecil deh. Udah dekat Tegalega bukan? Sherlock dong. Sebelumnya ya. Intinya begini. Tadi kita dengarkan daripada Syekh Abdurrahman Sahil ya. Beliau menyampaikan, Syekh Abdurrahman Sahil menyampaikan satu ayat yang Allah katakan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidan lakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
Kalau kita bersyukur kepada Allah akan nikmat yang Allah berikan kepada kita, wahai anak-anak muda, Allah akan tambah nikmat tersebut. Allah akan berikan, Allah akan tambah. Wala in syakartum, tapi sebaliknya kalau kita nggak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan termasuk orang-orang yang akan mendapatkan kesulitan sebelum mendapatkan azab yang pedih di akhirat. Dia akan mendapatkan kesulitan yang lebih di dunia. Anak-anak muda yang hadir di tempat ini, ketika kita sudah mendapatkan suatu pekerjaan yang alhamdulillah mungkin bisa menghidupi kita sehingga kita tidak bisa dan tidak perlu jajan atau meminta kepada orang tua, maka jadilah orang yang menaikkan kualitas kita. Bagaimana caranya memutar apa yang sudah kita miliki, menjadikan suatu usaha dari kecil. Dia sabar dengan usahanya, dia tekuni dalam usahanya, dia ikhlaskan dalam usahanya, dia bangga dengan usahanya. Insya Allah yang kecil akan menjadi besar. Saya sedikit kasih tahu sama jamaah semuanya, Majlis Syababul Khair tidak mungkin bisa punya kajian di Sumatera, di Kalimantan, di beberapa pelosok-pelosok daerah, bahkan sampai ke beberapa negeri jiran, di Malaysia, di Singapura, di Brunei dan lain sebagainya, kecuali memulai dari 3 orang. Dia mulai dari 3 orang, makanya asas Majlis Syababul Khair itu ada 3 bintang. 3 bintang itu dimulai dari 3 orang dan semuanya bukan orang yang baik. Semuanya bukan orang yang demen ngaji. Semuanya bukan orang yang tukang sholat. Semuanya bukan orang yang tukang ibadah. Mereka pemabuk, mereka ada pemasok ganja, bahkan mereka ada yang baru keluar dari penjara gara-gara bunuh orang. Ya duduk bareng-bareng, cerita tentang salaf, cerita tentang orang soleh, ngaji baik-baik, pelan-pelan. Dari 3 orang sampai sekarang kalau acara tahunan kumpul semuanya nubrek, Pekansari nggak nampung. Ya, dan itu di tempat paling terbesar di Bogor Raya. Itu nggak nampung. Habib kenapa nggak bikin di Istiqlal atau di GBK? Syababul Khair itu adalah miliknya warga Bogor Raya. Sebelum kita bikin di sana, di mana-mana warga Bogor dalam eventnya harus bangga dengan acara tersebut. Makanya kita nggak bikin di luar Bogor. Mau di GBK bisa. Dari zaman sebelum gubernur yang kemarin, yang sebelumnya. Mau bikin di mana bisa. Tapi ini adalah miliknya warga Bogor yang dari Jakarta, dari mana-mana biar tumpah di situ semuanya. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 nasihat Habib Umar kepada saya, Habib Umar bin Hafid. Ketika nama Majlis Syababul Muhtarib 2010 sampai 2014 namanya Syababul Muhtarib, disingkat menjadi Syam. Syababul Muhtarib disingkat menjadi Syam. 2014 diganti nama tersebut oleh Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid dengan nama Syababul Khair. Beliau mewasiatkan kepada kita 3 hal. Waktu itu kita bikin acara pertama kali di daerah Gor Pajajaran. Sebelum acara tersebut, beliau bilang kepada kita orang, yang Mahdi imsik salat, pegang 3 hal. Apa? Yang pertama, sabar, isbir ala ma asabak, sabar akan semua hal-hal yang menimpamu. Kemudian yang kedua, wahlis niatak, ikhlaskan niatmu. Dan yang ketiga, wastaqim, istiqamahlah di jalan yang baik. Istiqamahlah di dalam majlis tersebut. Makanya dari mulai dirintis, didirikan Syababul Khair sampai sekarang majlis ini berusia 15 tahun, belum pernah sekalipun libur di malam minggu, walaupun Covid. Belum pernah libur jadwal majlis malam minggu, walaupun Covid. Kecuali kalau sudah mau lebaran, itu udah biasa. 1 minggu mau lebaran, dibuka lagi 3 minggu setelah lebaran. Nggak pernah. Saya datang ada acara di luar, maka saya nggak terima jadwal kalau malam minggu keluar daerah, nggak pernah. Ya kan? Selain malam minggu, kita menerima jadwal keluar. Tapi malam minggu saya nggak pernah, khusus untuk Bogor. Gak pernah absen,
pernah apa-apa, ternyata 3 nasihat pegangan ini yang menyebabkan menjadikan wadah ini menjadi wadah yang besar. Semua kita tampung dari mana-mana, maunya seperti apa, bagaimana, dalam keadaan yang luar biasa. Sampai puncaknya ketika COVID kemarin terjadi penurunan dan sekarang agak sedikit kesulitan kembali. Tapi insya Allah kita akan kumpul lagi bareng-bareng. Walaupun kalau acara tahunan atau acara yang lain sudah terbiasa, tapi insya Allah rutinitasnya seperti dulu sampai puluhan ribu lagi insya Allah setiap malam minggunya ya. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah, sama dalam menekuni sesuatu hal apapun itu, biasakan kita mendawamkan, mengistiqomahkan menekuninya. Yang mau usaha jangan lihat ini langsung hasilnya gede, dari kecil dulu. Kang Deddy gak akan mungkin jadi wakil wali kota kemarin, dan gak mungkin langsung jadi wali kota kecuali merasakan sebagai wakil dulu. Baru sekarang beliau ditakdirkan insya Allah jadi wali kota. Sama Kang Jena gak langsung jadi yang namanya wakil wali kota saat ini, tapi menjadi seorang wakil ketua DPRD. Pelan-pelan prosesnya. Orang yang menikmati proses jauh lebih indah ketimbang orang yang mewarisi hasil. Insyaallah Ustaz Abdurrahman Sahar ini Masya Allah ini beliau tahu banget. Diusir di sono, lalu pindah lagi ke sini, sabar. Sampai dibilang ajaran aliran sesat karena jenggotnya warnanya merah. Sekarang udah gak merah, udah tua semua, putih semua. Ini sebenarnya apa sih? Iya, Insya Allah ya kan, sampai sekarang Allah kasih nikmat pondok. Semua ada prosesnya. Jadi nikmatin prosesnya. Kerja sekarang, nikmatin prosesnya, hasilnya putarkan kembali. Insya Allah nanti jadi pembisnis ulung yang besar. Kalau jadi orang kaya jangan lupa sama Syababul Khair ya. Awas kalau lupa bangkrut sih ya. Omsetnya 1 bulan 5 miliar. Omsetnya 1 bulan 5 miliar. Habib telepon, yes, Milad sumbang, gak usah banyak-banyak 5 miliar. Duit bangkrut. Awas ya. Tapi kalau misalkan siap Habib, emang cukup 5 miliar Habib, saya tambahin dikit Habib ya. Nah, insya Allah berkembang lagi insya. Tapi nitip jangan nikah sama jamet-jamet model begini ya. Mau berkembang. Ya, kalian kalau mau sukses mandi dulu yang benar. Paham ya? Tapi terkait masalah lapangan pekerjaan jangan tanya sama saya. Lapangan pekerjaan Kota Bogor kita minta kepada Kang Deddy untuk menyampaikan sebagai wali kota 2025 kepadanya waktu dan tempat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Habib Mahdi Assegaf bersama seluruh jajaran dari Syababul Khair. Luar biasa, mudah-mudahan Allah limpahkan selalu keberkahan. Ada juga Syekh Abdurrahman Sahal, luar biasa kita ketemu lagi di sini. Ada Habib Faisal, ada Pak Kiai Asep, Ketua MUI Bogor Barat, mewakili ya Pak Kiai. Kemudian ada Kang Muzakir, dulu di RUT PD Pasar, membawahi 14 pasar di Kota Bogor, Kang Jena Mutakin. Terkait dengan lapangan pekerjaan ya, saya mau menceritakan sahabat saya di sebelah ini, Kang Jena Mutakin. Waktu tahun 2009, coba diingat-ingat, 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu ya. 2009. Masih ada yang baru lahir 2009. Nah, ada yang usianya 22 tahun sekarang. Coba tunjuk jari yang 22 tahun. Nggak malu. Nah, di tahun 2009 Kang Jena Mutakin di usia 22 tahun ya, menjadi anggota DPRD termuda di Indonesia.
dari fraksi Partai Gerindra menjadi anggota DPRD termuda itu ya di usia 22 tahun mungkin tidak pernah menjadi bayangan kita semua. Tapi ini fakta. Kang Jenal Mutakin ini anak seorang petani. Ya. Jadi saya mau ceritakan bahwa lapangan pekerjaan itu bukan hanya urusan pekerjaan formal saja. Beliau anak seorang petani, membiayai kuliahnya sendiri, kemudian mencoba masuk jalur politik, di usia 22 tahun terpilih, kemudian terpilih lagi 3 periode. Jadi dimanapun kalian nanti berusaha, dimanapun kalian nanti bekerja, tekuni dan syukuri apa yang diperoleh sekarang. Iis tadi ya, Iis. Nah jadi artinya begini, kalau pemerintah Kota Bogor, insya Allah kita memudahkan perizinan untuk investasi dulu, supaya lapangan pekerjaan terbuka. Di tahun 2022 sampai 2023, ada 300 jenis perizinan baru yang dikeluarkan, tujuannya adalah membuka lapangan pekerjaan. Jadi tinggal bagaimana anak-anak muda Bogor ini merespon kebutuhan yang ada di Kota Bogor. Kota Bogor butuhnya apa? Butuhnya tenaga di bidang jasa dan perdagangan, di bidang perhotelan misalnya. Nah jadi artinya persiapan untuk menuju ke sana harus dilandasi dengan pendidikan. Tetapi tadi kalau mau jalurnya formal ya pendidikan, kemudian masuk ke bidang-bidang pekerjaan yang ada. Tetapi bidang politik juga sekarang menjadi salah satu profesi yang menarik. Contohnya Kang Jenal Mutakin. Nanti cerita sendiri ya Kang Jenal. Sebelum jadi anggota DPRD pernah juga jadi satpam, pernah jadi bacer, pernah jadi pemotong daging. Betul ya Kang Jenal. Ini saya sengaja saya ceritakan ini memotivasi kita semua. Jangan dikira yang bisa jadi wali kota, wakil wali kota itu anak-anak orang kaya semua, anak-anak pengusaha semua. Tidak. Kalau orang tua kita mengarahkan, orang tua kita mendoakan, apalagi seorang ibu mendoakan anaknya supaya sukses, insya Allah sukses. Jadi jangan lupa, kesuksesan Iis tidak lepas dari doa orang tua. Kemudian pekerjaan apapun yang ada di depan mata diseriuskan. Jangan gampang menclak-menclok. Tekuni sampai kemudian menjadi ahli. Kalau kemudian menjadi ahli, pasti uangnya banyak orang yang akan mencari dan uang akan datang sendiri. Itu salah satu yang kita ikhtiarkan ya, terutama membuka lapangan pekerjaan dengan memudahkan perizinan. Tetapi tadi saya ingatkan bahwa dimanapun kita bekerja, apapun profesinya, selama kita punya cita-cita, meskipun Kang Jena pernah jadi satpam, akhirnya insya Allah setelah 3 periode menjadi anggota DPRD dan menjadi wakil ketua DPRD, insya Allah akan jadi wakil wali kota Bogor. Ya. Nah ini boleh Habib, saya minta Kang Jenal untuk menceritakan pengalaman hidupnya supaya gak apa-apa, panjang dikit boleh ya Habib ya, 5 menit boleh. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respon pertanyaan Neng Iis ya. Bersyukur bagi saya adalah bagaimana caranya kita melihat di sekeliling kita, terutama orang yang di bawah dari kita. Ketika hari ini Neng Iis memiliki pekerjaan, coba lihat, mungkin ada teman kita, mungkin ada tetangga kita yang sama sekali tidak memiliki pekerjaan. Artinya bagi saya bersyukur itu ketika kita melihat orang lain di bawah kita. Kalau kita melihat orang di atas kita, nafsu kita terus ya kadang-kadang menjadi syirik. Segitu mah kerjanya enakeun kayaknya. Belum tentu. Dia pasti punya masalah yang enggak kita ketahui. Bersyukur bagi saya hal yang sangat bisa kita kendalikan, bisa kita lakukan dengan cara melihat orang yang di bawah kita. Melihat orang yang belum bekerja dan bahkan masih mencari pekerjaan. Insya Allah mudah-mudahan Neng Iis istiqomah bersyukur. Amin ya. Berbicara tentang pengalaman termasuk
Ketika 2008 saya dipaksa oleh orang tua untuk masuk politik. Padahal dengan waktu itu saya sebagai satpam sudah cukup bagi saya. Karena apa tadi? Saya satpam bersyukur melihat teman saya ada yang nganggur. Saya satpam bersyukur gaji 400.000 saya nikmati. Sudah punya anak. Karena kebetulan usia waktu itu nikah muda. 20 tahun saya sudah menikah. Sudah punya anak. 400.000 cukup bagi saya. Sampai akhirnya orang tua memaksa untuk masuk politik. Tolong kali ini dengarkan nasihat Bapak dan Ibu. Bapak sudah berusaha mendirikan partai politik, yaitu Partai Gerindra, dan harus ada calon anggota legislatif. Masuknya saya ke politik, teman-teman, adalah desakan orang tua. Karena apa? Bapak saya petani, butuh sosok orang yang bisa memperjuangkan nasibnya, petani. Dan ibu saya pedagang kaki lima, yang setiap hari jualan nasi menggunakan gerobak. Disitulah saya merasa bukan berarti saya tidak bersyukur menjadi security. Ada hal yang lebih besar yang harus saya perjuangkan. Nasib bapak sebagai petani dan ibu sebagai pedagang kaki lima yang harus saya angkat derajatnya. Ketika ibu memaksa dan mendoakan sambil berlinang air mata, disitulah keajaiban Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan Jenal Mutakin di usia 22, mantan anggota Satpam, tiba-tiba terpilih menjadi anggota DPRD termuda se-Indonesia. Padahal cita-cita Ki Alin tidak pernah ada mimpi untuk menjadi sebuah atau seorang anggota dewan. Cita-cita saya, kalau Kang Wali sudah tahu, ingin jadi pembalap motor. Ya, karena dia hobi balap motor. Itulah sebuah kehidupan bahwa yang disampaikan Habib, yang disampaikan Pak Wali, apa yang kita jalani hari ini, syukuri. Ikhtiar tentang mencari proses sebuah pekerjaan yang lebih baik, itu adalah harus kita lakukan. Ikhtiar menjadi kewajiban. Tapi yang kita dapat, yang kita jalankan hari ini, syukuri. Insya Allah, ketika tekun, fokus, dan terus bersyukur, suatu saat Anda akan menemukan titik kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya. Tidak harus selalu ukurannya, tidak harus selalu lebih tinggi. Ukurannya tidak harus selalu penghasilan atau materi. Tapi cukup itu adalah menjadi nikmat ketika kita melaksanakannya dengan nyaman. Kita menjalankannya dengan perasaan bahagia. Insya Allah yang istiqomah bersyukur. Amin. Sakitu apunten bidaya carios kalapatan yang dibukakan panto hampura salagana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi siapa satu lagi terakhir? Boleh berdiri. Kasih satu lagi ya, kita tanya-tanya terkait tentang ta'anim dan lain sebagainya. Cium. Waalaikumsalam. Panas boleh tiup. Iya tahu kok udah aja. Yang lagi nggak ada mau nanya? Oh ada. Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin diri, nama saya Asti Fitria di KPP IPB Baranang Siang. Mohon izin dikarenakan sebagian besar dari kami ini kan kebanyakan terutama saya juga lalu remaja seperti kami yang dimana imannya pun bahkan sebentar tukar mic. Mohon izin pertanyaan saya ulang lagi. Oke. Baik. Sebagian besar dari kami ini kan kebanyakan remaja ya, terutama saya juga lalu kebanyakan dari remaja seperti kami ini
banyak yang imannya masih naik turun, bahkan banyak yang belum 100% meyakini keimanannya mereka sendiri. Lalu bagaimana cara Habib atau metode seperti apa yang Habib berikan kepada remaja seperti kami yang memang imannya masih sedang goyah? Sebelumnya terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Asti. Asti dari Barenang Siang. Al-iman yazid wa yanqus. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Yang namanya iman itu dikatakan bisa naik, bisa turun. Naiknya iman dengan ketaatan kepada Allah dan turunnya iman dengan kemaksiatan kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, saya sering sampaikan, Majlis Syababul Khair adalah wadah buat anak-anak muda yang dikatakan oleh orang beragajula, yang dikatakan orang-orang di tempatnya mereka sampah masyarakat, yang dikatakan oleh orang-orang mereka sudah tidak diterima. Silakan Anda hadir di tempat ini dan terbuka luas. Anda yang pemabuk, Anda yang masih suka bermain dengan wanita, Anda yang masih suka melakukan dosa, Anda yang masih dalam keadaan lalai, kalau Anda ingin kembali pulang, maka datanglah ke majlis ini. Duduklah di tempat ini. Bahkan sering kami sampaikan, sebandel-bandelnya kita sebagai anak muda, sejauh-jauhnya kita sebagai anak muda, jangan pernah meninggalkan majlis. Kenapa? Karena majlis tersebut yang akan mengarahkan jalan pulang Anda ke jalan yang tepat. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, bangun circle-nya yang baik. Kalau bertemannya dengan teman yang baik, insya Allah akan kebawa baik. Tapi kalau membangun circle-nya dengan yang buruk, maka kita akan dapatkan apa yang kita dapatkan. Orang yang ahli majlis, orang ahli agama, orang ahli ibadah sekalipun akan nyempung kepada suatu keburukan kalau circle-nya salah. Dan orang yang sebejat apapun akan kembali jika dia menemukan circle-nya yang baik. Makanya Asti dan kawan-kawan anak muda, yuk ajak teman-teman kita secara menyeluruh, siapapun jadilah penggerak, jangan jadi seorang penonton di dalam melihat keadaan yang ada di hadapan kita. Jadilah orang yang punya sifat peduli, sifat keinginan terhadap saudara-saudara kita. Sebagaimana kalian mendapatkan kenikmatan duduk di tempat ini, maka dapatkan, ajak semua untuk kembali di tempat ini, berkumpul bersama-sama mendapatkan kenikmatan tersebut. Baik, yang laki-laki silakan satu tadi yang pakai kacamata, tolong dikasih mic ya. Asti Sikomah ya. Bukan aku ya, sorry. Mana love you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi izin bertanya, di zaman sekarang itu banyak sekali anak-anak muda yang menghabiskan waktunya dengan kegiatan-kegiatan yang tidak berfaedah. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita sebagai anak muda agar tetap selalu beristiqomah datang ke sebuah jenis, istiqomah selalu melakukan hal-hal yang diridhoi Allah. Itu saja mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, sahabatku semuanya, istiqomah itu sama semua yang sudah disampaikan oleh para ulama. Jadikanlah kebutuhan. Orang kalau lapar maka obatnya bukan minum tetapi makan. Orang kalau ingin istiqomah jadikan kebutuhan. Orang mau merasakan hidup tenang jadikan kebutuhan. Anda akan mendapatkan kegelisahan saat Anda menjadi seorang pengangguran sedangkan teman-temanmu mendapatkan pekerjaan yang baik dan layak. Sama seperti kalian harusnya merasakan suatu kegelisahan saat kita sedang nyaman di zona yang salah. Raihlah terus menerus, jadikan kebutuhan, duduklah di tempat yang baik, bangun circle yang sempurna, yang bagus. Sebagaimana tadi saya sampaikan,
jawaban kepada yang jamaah perempuan, maka dapatkan itu semuanya. Insya Allah kita merasakan ketenangan. Teman-teman semuanya, ayo kita istiqamah, ayo kita syiar, ayo kita ajak semuanya, dibikin nikmat, dibikin enjoy. Insya Allah kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan bukan cuman Kang Deddy, Kang Jenal, bukan cuman pas lagi mencalonkan, insya Allah nanti mungkin diupayakan ketika beliau sudah menjadi wali kota 3 bulan sekali minimal hadir bareng-bareng dengan syiar bersama anak muda warga Bogor untuk sama-sama bersolawat. Ya, itu tadi yang kedua, syair yang barusan dibagikan itu syair saya cuman bukakan saja, kemudian beliau-beliau Kang Deddy, masya Allah mengembangkan kembali syair tersebut, ya, dibagikan, diajak. Itu kepedulian dari Kang Deddy dan juga dari Kang Jenal untuk anak-anak muda dan warga Bogor mengenal tentang baginda Nabi Muhammad, mengenal tentang sejarahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sama-sama baca qasidah seperti biasa. Ini ngajinya sudah telat malam. Kita baca bareng-bareng seperti biasa muhasabah. Lampunya, karena sudah beberapa minggu kita tidak melakukan itu semua.